Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Ustadz Kiai Haji Bakhtiar Nasir LCMM dari Jakarta, pengurus takmir Masjid Al-Ihsan yang berbahagia, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para jamaah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah sangat mulia, yaitu majelis ilmu di Masjid Al-Ihsan. Susunan acara pada pagi hari ini, yang kedua sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Ihsan, dan yang ketiga ceramah inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Bakhtiar Nasir LCMM dengan tema Muhasabah 2024 menyongsong kebangkitan umat. Para jemaah, agar acara pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah, mari kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Ihsan, disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Taufikur Rahman. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Amma ba'du. Pada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Ustadz Bakhtiar Nasir, saya telah melengkapi titel depan dan belakangnya sebagai lebih akrab. Ustadz Bakhtiar Nasir yang sudah kita kenal apa dan bagaimana kiprah beliau untuk membuat opini keislaman. Kemudian para jamaah rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita tak nyono lan tak diduga ujung-ujung tamu dari Jakarta lalu di sini. Tempatnya memang mungil, itu sopan mungil, sempit, tapi insya Allah yang hadir yang dimuliakan Allah SWT ini pikiran hati dan cita-cita harus luas. Senajan tempatnya sempit, tapi pikiran hati juga harus luas, cita-citanya juga harus tinggi. Ya, tempat boleh sempit, tapi wacana berpikirnya harus juga nggak boleh sesempit, minimalis seperti keadaan ini. Jamaah yang Allah, saya nggak memperpanjang apa dan bagaimana tahun 2024. Ya memang ini masih belum bisa tapi siap-siap. Karena kenapa tema ini kemarin temanya apa?
Ustaz nanti menyampaikan menyesuaikan gitu. Nah, saya lihat kita semuanya di tahun 2024 atau tahun sebelumnya boleh dikata kita ini Allah nyebut kuntum khaira ummah, mestinya sebagai umat itu sepentok nih. Tapi ternyata kita ini jadi bulan-bulanan dan barusan kemarin ikut mendorong gerobak mobil mogok, setelah itu dada ngertos maksudnya enggak pilu terus pemilu itu sebagian orang kan ada yang pilu itu kalau kalah ya dan seterusnya. Udah itu sebagai job kita supaya lebih semangat lagi kita mendengarkan tausiah ilmu dari beliau sehingga kita sama-sama mencapai menyosong kebangkitan umat itu apa dan bagaimana gitu. Nah, itu aja ya kata sambutan saya sebagai pengantar, dan mohon maaf bila pasukan kami yang kurang sekecok, kurang baik, kami mohon maaf. Dan sekali Ustaz Bahtiar Nasir, inilah tempat kami. Saya sapa waktu masih di Mekah, saya sapa waktu di Qatar juga saya sapa, di Joko Berian saya sapa, di Alfa saya sapa, karena di bola balik di Solo tak mampir ya gitu. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan semuanya itu dicatat oleh para malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan, dan salah satu pemberat timbangan nanti di akhirat nanti. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Ketua Takmir Masjid Al-Ihsan. Selanjutnya Bapak Ibu saudara, ceramah inti oleh Ustaz Kiai Bahtiar Nasir. Waktu diberikan seluas nafas dan nanti mohon diberi waktu tanya jawab. Bapak Ibu boleh menyiapkan saat ini pertanyaannya. Bapak-bapak bisa langsung, nanti Ibu bisa tertulis. Kami persilakan Ustaz Bahtiar Nasir dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini memang saya bersyukur, terima kasih kepada Allah yang membuat saya jadi sebetulnya merasa berutang banyak pada beliau ini. Mungkin khusus di pernikahan beliau saya ingin sekali menghadiri, tapi saat itu sudah ada agenda, dan mudah-mudahan hari ini dan dalam kemarin bisa dengan tulus, mudah-mudahan Allah kabulkan buat kita mempelai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa mu'ayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Manfaatnya mengalamtana wa alimna ma yanfa'una wa narzuqna haraman tanfa'una fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiha khairan katsira. Wa sallallahu ala Muhammadin rabbil alamin. Kepada seluruh takmir Masjid Al-Ihsan yang bernama Allah dan seluruh jamaah yang berbahagia,
muhasabah 2024 dan kebangkitan umat ke depan. Saya kira sebuah tema yang saya suka dan pas sekali namanya memang. Mari kita lihat secara ringkas saja, kita sebagai individu, kita sebagai kepala keluarga atau bagian daripada keluarga, termasuk rumah tangga kita, kemudian masyarakat kita mulai lihat dari masjid, bukan dari yang lain, baru kemudian lihat umat bangsa dan Islam, terutama menyongsong kebangkitan Islam pasca insya Allah terhapusnya Israel dari buta dunia. Amin. Bismillah. Pertama dari individu, ini penting sekali. Saya mengingatkan diri kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Selalulah memotret diri apa yang sudah kita persiapkan tentang perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling pasti adalah kebangkitan kita untuk dimintakan pertanggungjawaban di depan Allah kelak. Bagaimana persiapan kita, pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin mengingatkan poin pentingnya di dunia ini. Halaluha hisab. Allah Maha Yaqa'u Azab. Kalau ada di antara Bapak punya aset banyak, halal, tanpa riba, nggak mencuri, tidak menyakiti orang lain, siap-siap untuk dihisab. Mau dihisab lama-lama. Punya harta silakan yang banyak, BPKB nama Anda yang banyak, halal semuanya silakan. IMB pakai nama Anda yang banyak silakan, dan semuanya halal. Sertifikat yang banyak juga silakan, tapi sebanyak itu pula hisabnya. Siapa ingin hisabnya panjang di akhirat? Di dunia ini perkara halalnya dihisab, haramnya dianggap. Kira-kira enak gak mengejar dunia itu? Enak gak Pak mengejar dunia Pak? Apa yang saya katakan ini fakta gak kira-kira? Halaluha hisab, halalnya saja dihisab. Jadi punya rumah 3 di Pondok Mutiara, tinggal lagi di mana rumah mewahnya, punya hotel sekian banyak, mobil sekian banyak, silahkan. Tapi ketahuilah dunia ini halalnya saja dihisab, kalau haramnya dianggap. Jadi bagaimana senang menumpuk dunia lebih banyak lagi. Nah dari sini kita akan bersiap untuk melihat ke depan supaya kita tidak terpedaya oleh fata morgana dunia. Dunia ini seperti bayangan yang sebentar lagi akan hilang, seperti fata morgana dengan semua tipu dayanya. Dunia ini ibarat pasar, sebentar lagi tutup. Seperti kain kosmis ini, tidak lama. Kita ini sekarang berada di sini, kira-kira kita sedang bergerak atau sedang diam? Bergerak atau diam? Anda digerakkan bahkan oleh para astronom, oleh 7 gerakan. Kita diam, Anda digerakkan oleh bumi dengan rotasinya, betul kan? Bumi dengan rotasinya ternyata berputar juga mengelilingi matahari. Bergerak itu. Udah berapa yang menggerakkan kita? 2. Terus matahari menggerakkan kita mengelilingi galaksi. Gerakan keberapa itu? Selain matahari bergerak pada dirinya sendiri, dia juga bergerak mengelilingi galaksi. Galaksi ini bergerak kan?
bergerak terus dan mengembang nanti sampai nanti menyatu dengan Andromeda, dan terus bergerak lagi sampai kemudian terjadilah kehancuran ini. Jadi perjalanan kita menuju kemusnahan, menuju kepunahan, kullu syai'in halik illa wajah. Semua akan punah, semua pasti binasa kecuali wajahnya yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya ingin mengingatkan, jadilah manusia abadi. Jangan jadi manusia yang bakal punah dengan amal-amal kita. Bagaimana caranya? Jika amal-amal kita lekatkan ke dunia, maka umur amal kita hanya seumur dunia yang pasti punah. Tapi kalau amal kita lekatkan kepada Dia yang tidak pernah punah, maka amal kita akan abadi. Ingat baik-baik bahwa perjalanan kita, suka atau tidak suka, tawan karhan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap atau belum siap, suka atau tidak suka, kita semua milik Allah, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini akan terlihat ketika kita muhasabah diri, kita akan melihat siapa yang cerdas dan siapa yang idiot di sini dalam menjalani hidup dan menghabiskan usianya. Ibarat usia itu adalah pulsa hidup, maka semua akan dimintakan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling beruntung adalah yang melekatkan semua aktivitas hidupnya kepada Yang Maha Hidup dan tidak pernah mati selamanya. Siapa dia? Adalah orang-orang yang senantiasa la ilaha illallah, tidak ada yang hak untuk diibadahi, tidak ada yang paling absolut benarnya untuk disembah illa Allah, kecuali Allah wahdah. Dia satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Dia dan tidak ada yang hak untuk disembah bersama Dia. Lahul mulk, miliknya semua kekuasaan. Siapapun yang melekatkan dirinya pada kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan turun pada kekuasaan Allah, maka dia akan bersama pada kebahagiaannya. Dia betul-betul menjadi manusia merdeka yang sesungguhnya. Walahul hamd, miliknya segala puja dan puji. Barang siapa yang setiap aktivitasnya dilengkapkan dan hanya untuk lahul hamd, miliknya segala puja dan puji, maka abadilah kemuliaannya. Tapi yang melacur, bersandar pada kekuasaan penguasa yang sebentar, seperti 10 tahun yang kita lalui belakangan, sebagai proses pendewasaan kita semua, walaupun masih cawe-cawe, semua kita terbebas dari kejahatan. Allah amin. Dan kita sama-sama berdepan dengan penuh optimisme, dengan kesabaran, membangun persatuan tanpa dendam. Siap? Siap. Walaupun kesal juga. Tapi ada yang lebih penting untuk kita lihat ke depan, untuk membangun Indonesia ini. Lihat mereka-mereka yang bersandar kepada Dia sebentar, enggak lama. Dia lah yuhyi wa yumiit, yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Bal huwa hayyun la yamut, dan Dia terus-menerus hidup tanpa ada kata mati pada dirinya. Selain dirinya, semua harus punah dan musnah. Ya, pada waktunya semua manusia dan semua makhluk mati, halik, punah.
terakhir siapa? Israel. Sudah makhluk cabut mewahai karena lahir, sudah merinding ketakutan. Matilah kau sekarang, wahai Israel. Semuanya mati, semuanya punah. Yang kekal adalah Allah. Kekekalan malaikat Jibril dan kekekalan malaikat di sekeliling Allah bergantung pada kekekalannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yadul khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan semua kebaikan dan Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini saya kira masalah penting yang akan kita jalani ke depan agar senantiasa terbersihkan selalu. Kalau bahasa para ulama, jadi imanak, perbaharui lagi imanmu. Dan selalu ingat bahwa perjalanan kita dalam menjalani hidup adalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah persiapan perjumpaan dengan Allah. Jangan bergeser sedikit pun. Arahkan kiblat kompas hatimu selalu kepada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk yahdi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan pernah bergeser sedikit pun dari garis ini. Untuk ini kita menjalani hidup. Kalau setan berusaha keras untuk menyimpangkan perjalanan kita, mendistorsi garis kehidupan, terus melangkah di atas jalan ini dalam keadaan suka maupun duka, karena jelas ujungnya adalah perjumpaan dengan Sang Kekasih. Bahkan kematian pun tidak bisa insya Allah menghentikan kebaikan orang ini. Karena apa yang dilakukannya di dunia ini bukanlah untuk dunia, tapi untuk akhiratnya. Orang jenius adalah orang yang kebaikannya bahkan tidak bisa dihentikan oleh kematiannya. Adalah orang yang bukan cuma mewakafkan hartanya, tapi jiwa dan raganya semua diwakafkan untuk agamanya. Kalau di awal tadi saya katakan masalahnya dunia halaluha hisab, haramuha azab. Rasulullah SAW Rasulullah SAW karena tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham, tapi warasa ilman, mewarisi ilmu. Dan siapa di antara kita menjadi ahli Nabi dengan mengambil ilmu, maka kita lah pewaris yang paling beruntung. Jadi Allah, ingat selalu perjalanan hidup kita ini, dan jangan lupa keluarga. Keluarga kita mau di mana, mau dibawa ke mana keluarga kita ini. Apalagi di tengah, saya tidak perlu cerita bagaimana serangan-serangan dunia modern terhadap penghancuran nilai-nilai keluarga. Ini sudah kesepakatan di dunia Islam tentang self family. Jaga keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ciptakan suasana surga di dalam rumahmu. Mulai hari ini, pantangkan kembali semangat visi masuk surga sekeluarga dengan 3 langkah. Bangun surga di rumah, bangun rumah di surga, bertekad bersama keluarga memasuki pintu surganya bersama-sama. Masuk surga sekeluarga. Ingat terus itu. Keluarga sebagai satuan sosial terkecil menjadi barometer bagi kita semua.
Bagaimana mungkin bisa menjadi pemimpin besar di masyarakat kalau di rumah tangga sendiri gagal memimpin? Walaupun keluarga bercerai tidak mesti broken home. Keluarga broken home adalah keluarga yang tidak dikuatkan hududullah, tidak diamalkan hududullah di dalam rumah tangga itu. Kalau dia bercerai dengan hududullah, keluarga berhasil itu. Salah satu yang berpisah memilih berpisah karena tidak bisa menegakkan hukum Allah berdua, maka dia harus berpisah. Sukses dia. Dengan izin Allah, anak-anaknya Allah beri mental yang kuat dengan perpisahan keluarga itu. Buat apa rumah tangga dipertahankan, tapi Allah tidak ditegakkan di dalam rumah. Itu rumah yang disebut broken home itu. Karena tolak dan rujuk tekanannya satu, indalna ayyuqina hududullah. Orang dan cerai dan rujuk dasarnya adalah apakah mungkin jika bersama-sama lagi bisa menegakkan hududullah, aturan-aturan rumah tangga yang ditetapkan oleh Allah dan menegakkan takwa di dalam rumah tangga. Anfusakum, takwa di sini ditekankan. Wa ahlikum nar, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagai kepala rumah tangga khususnya, Bapak dan Ibu sekalian, setiap kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Karenanya back to home. Setelah kita memperbaiki diri, maka keluarga kita pun harus kita perbaiki lagi. Terutama menjaga anak cucu kita dan generasi kita ke depan. Di tengah penghancuran nilai-nilai keluarga, sedikit cerita. Di Yerusalem, kalau kita menyebutkan Yerusalem apa? Al-Quds. Di Al-Quds, 55% itu orang Yahudi, 35% orang Palestina. Kalau Anda ke sana sekarang, yang 35% ini susah kelihatan. Di mana mereka yang 35% itu? Kebanyakan sudah ke Yahudi-Yahudian. Ada anak mudanya. Anak-anak mudanya dibikin bodoh tentang agamanya. Strategi terbaru orang Yahudi, pembunuhan di Al-Quds, tidak kalah kerasnya dengan pembantaian fisik anak-anak di Gaza. Kalau di Gaza yang dibantai adalah jasadnya, di Al-Quds, begitu di barat yang dibantai adalah nilai-nilai agamanya. Dibikin bodoh orang di sana. Bagaimana caranya? Sulit mendirikan pendidikan agama di sana. Bahkan di wilayah Muslim dibuatkan sekolah-sekolah dengan teknologi tinggi yang menarik bagi anak-anak Muslim supaya masuk ke sekolah Yahudi. Di sana mereka akan dipengaruhi dengan pendekatan teknologi. Masuk kelas atau tidak masuk kelas, pokoknya naik kelas terus. Tidak perlu ada ujian, pokoknya naik kelas terus. Bisa baca atau tidak bisa baca, pintar matematik atau tidak pintar matematik, naik kelas terus. Nah, itu terjadi Al-Quds. Kenapa senyum-senyum? Membiknas yang lalu. Oh begitu ya? Alhamdulillah mudah-mudahan terbukti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi Al-Quds. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan kementerian kita, tapi itu yang berjalan. Maka 10 tahun terakhir judi online di Indonesia itu malah di pemerintahan dia. Bintu siapa saya lupa namanya. Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo ke depan ya berubah ini semua. Allahumma amin. Kita lupakanlah polarisasi sudah. Ya, siap bersatu. Siap sudah tinggalkan polarisasi. Ya. Jawa Timur insya Allah baik-baik saja ke depan.
Surabaya insya Allah baik-baik saja ke depan. Insya Allah tangan-tangannya walaupun kemarin masih ganggu juga. Muhasabah lagi, astagfirullah. Jakarta 46%,95 main golput. Gara-gara apa? Seorang Jakarta, kemana yang nanya kenapa? Sebelum aja gitu. Masih ada cawe-cawe ini, tangan-tangan jahil ini. Tapi alhamdulillah kita tidak usah terprovokasi. Ya, kepentingan mereka sesaat saja kita melangkah terus bangun Indonesia dengan sendirinya, insya Allah sampah-sampah penjahat di negeri ini akan hilang. Dengan rakyat yang senantiasa bersatu membangun kekuatannya, berjalan tidak mau terpancing pada provokasi dan pembelahan, insya Allah Islam tidak bisa dihentikan di Indonesia. Allahu Akbar. Karena kita punya visi lebih besar dari Masjid Al-Ihsan, kita akan merdekakan Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar. Lupakan hal-hal kecil, friksi, perbedaan, benih-benih bancuran pasti ditanamkan oleh musuh. Tapi selama kita berpikir besar dan mau memaafkan, tetap menjaga dan mendahulukan persatuan dan perdamaian, insya Allah. Ini bukan omong kosong dan bukan cuma motivasi. Saya baru pulang juga dari Istanbul. Waktu istisyhadnya Ismail Haniah di Qatar, saya datang gak diundang, gak ada nyuruh. Ingin menghadiri pemakaman seorang syahid yang saya ingin bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar saya juga bisa menangkap energinya. Mudah-mudahan dikenal oleh para arwah yang ada di Baitul Maqdis sana, bahwa kita menjadi bagian memperjuangkan mereka. Keluarga kita pun kita harus siapkan. Jangan sampai keluarga kita hanya samara saja, sakinah, mawaddah, merahmah tanpa manfaat untuk agama. Buat apa? Buat apa kita membangun keluarga ini, membangun rumah tangga kita semua, agar lahir dari keluarga kita para pejuang-pejuang agama Allah yang menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis dan penjajahan. Itu misi keluarga modern Muslim saat ini. Di tengah genosida, di tengah pembantaian kemanusiaan saat ini, kita didik anak kita tentang arti kemerdekaan, arti nasionalisme. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Orang Arab nggak punya pembukaan undang-undang dasarnya sehebat Indonesia ini. Kalau orang Arab melarang demo, benar, karena dia nggak punya dan penjajahan yang nggak punya harus dihapuskan karena dia sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Orang Indonesia berdemo melawan penjajahan karena kita lama dijajah. Kita harus protes bahwa gimana penjajahan di muka bumi Indonesia harus berdemo dan melawan itu semua. Dan alhamdulillah di alinea pertama pembukaan undang-undang dasar kita tidak memikirkan diri sendiri. Walau usia Indonesia saat itu baru 10 tahun, tahun 55 sudah memimpin Asia Afrika dalam sebuah konferensi, dan salah satu poin penting adalah kemerdekaan Palestina. Bangga bagi Indonesia. Orang yang punya seperti itu. Baik yang berikutnya dikirim dalam negerinya. Betapa besarnya para pemimpin kita, sehingga Allah berikan kepada yang besar dan kaya raya ini. Semoga setelah ini Allah kasih kepada kita pemimpin yang hebat. Allahumma amin. Setelah keluarga kita bangun dan mendidik anak-anak kita, maka ke depan saya bicara tentang masyarakat dan masjid. Alhamdulillah, Masjid Al-Ihsan ini di tengah komplek walaupun mungkin cita-citanya besar, visinya besar, dan saya tahu bahwa masjid ini memang secara bangunan kecil, tapi energinya insya Allah besar dari sini. Dan saya kira bisa lebih besar lagi kalau Masjid Al-Ihsan, kan biasanya itu masjid berpikirnya satu, memikirkan masjidnya, dua, memikirkan jamaah salatnya, tiga, memikirkan jamaah masjidnya di luar salat. Betul? Setelah itu mikirin apa lagi?
Biasanya cuma puas sampai di situ. Ke depan, insya Allah, Masjid Al-Ihsan ini akan menjadi bagian dari apa yang Allah isyaratkan di dalam surah Al-Isra, alladzi barakna hawla. Ya, Allah berkahi di sekelilingnya Al-Aqsa, itu maksudnya adalah termasuk Masjid Al-Ihsan jika keamirnya, jamaahnya memikirkan kemerdekaan Al-Aqsa dari penjajahan, maka keberkahan akan turun sampai ke sini. Itu salah satu tafsir ulama tentang alladzi barakna hawla. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari muhasabah menuju kebangkitan umat ini yang saya sampaikan. Supaya menjadi pribadi yang menegakkan nilai-nilai tauhid, rumah tangga yang dibangun dengan nilai-nilai, membangun surga di rumah, membangun rumah di surga, berjiwa di surga sekeluarga. Istilahnya Abu Ibrahim Yahya Sinwar ada banyak cerita ketika saya di sana, tetapi satu pun di malam takziah hari terakhir, hari ketiga. Di sana tuh malam pertama bapak-bapak, malam kedua ibu-ibu, malam ketiga bapak-bapak lagi. Saya hadir di situ dari malam pertama dan malam ketiga. Saya mendapatkan di penutup sebelum ceramah takziah dari putra beliau Abu Salam. Apa kata beliau? Ini di malam takziah istishhadnya Ismail Hanian. Dia ceramahnya begini. Ini saya bicara tentang keluarga ya, tentang rumah tangga. Ceramah takziah begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya bingung dan semua yang hadir bingung. Semua ceramah apa ini takziah begini? La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hadara ahzaba wahdah. Ini biasa ceramah apa kalau kayak gini, Pak? Idul Fitri atau Idul? Kita semua terdiam. Na'am, innahu 'ainun syahid. Ya, khutbah saya adalah khutbah Id, hari raya kesyahidan ayah saya. Gak ada tangisan, gak ada melu seperti bapak-bapak meneteskan air mata nonton drama Korea. Maksudnya bapak-bapak di sini yang di atas itu cuma teteskan air mata nonton drama. Tapi ada juga orang nonton bioskop sampai nangis ya. Saya juga agak-agak lucu kalau kemudian pemimpin pernah nonton film sampai sedih nangis gitu. Bingung juga saya sebetulnya kok bisa gitu ikut nangis nonton sinetron. Betapa lembutnya hatinya. Ayah saya, ketika saudara kandung saya dibom di Gaza, kata putranya almarhum. Ketika ponakan-ponakan saya pun dibom, 60 kerabat saya sudah hilang, direbut nyawanya oleh bom mereka. Tak satu pun tetesan air mata orang tua saya. Karena bagi dia, nyawa keluarga sama dengan nyawa rakyat yang sama yang kayak pemimpin kita kemarin ya. Nggak mikirin keluarga gitu ya. Ini sebagai potret saja untuk muhasabah. Kalau jadi pemimpin ke depan. Tapi ketika yang wafat adalah teman seperjuangannya, wakilnya yang dimaksudnya Sholeh Al-Haruri yang dibom juga di Suriah. Ketika sahabat perjuangannya sama perjuangan itu kemudian
mati syahid. Di situ dia menangis. Kata putranya, menangis karena sedih, bukan menangis karena bahagia, bangga teman seperjuangannya sudah mendahulunya, menantinya di surga, dan seperti tidak sabar ingin seperti temannya, ingin berjumpa dengan dia, berjumpa dengan keluarganya, kita berteman surga. Sehingga dia berkata, nahsyatu syahadah kama yahsya'una al-hayat, kerinduan kami untuk kami syahid seperti kerinduan mereka untuk tahu mati. Kira-kira di sini begitu nggak laki-laki di sini? Rencananya mati cara apa, Pak? Sudah bikin rencana belum? Rencananya gimana? Rencananya mati dalam keadaan sakit, uang terkuras, sampai barang kurus kering, seperti daun kering kemudian mati. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara hidupmu, begitulah cara mati. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Setiap orang sebetulnya sudah tahu bagaimana cara matinya nanti. Bagaimana cara hidup seseorang, begitu cara matinya. Bagaimana cara mati seseorang, begitu pula nanti dibangkitkan dari kuburnya. Jika mayoritas waktu dan hidup kita untuk kelalaian, niscaya kita akan mati dalam keadaan lalai. Jika mayoritas waktu dan aktivitas kita untuk kebaikan dan al-haq, insya Allah kita akan mati dalam kondisi al-haq. Semoga demikian adanya. Dan kita mudah-mudahan dicabut dalam keadaan sudah mendapatkan ijazah kehidupan, mendapatkan syahadah. Bahasa pesantrennya ijazah itu apa? Syahadah. Bapak sekolah atau kuliah kalau nggak dapat ijazah, jelas nggak kira-kira statusnya? Harus bikin ijazah palsu gitu. Dunia bisa berbohong di akhirat? Nggak bisa. Celaka nggak Anda mati, Anda meninggal dunia, tapi nggak ada ijazahnya. Waktu kamu hidup, mana ijazahnya? Wah, nggak ada Tuhan. Malaikat dihisap di kubur. Pertanyaannya panjang nggak? Panjang. Tapi orang yang sudah sukses mati hidupnya, dapat syahadah, matinya mati syahid, maka insya Allah tidak ada lagi pertanyaan di dalam kubur, langsung ke taman surga. Jadi mau mati cara apa, Pak? Anda berjasa apa enggak, Pak? Ini satu pertanyaan mungkin belum ada yang bertanya selama ini. Pernah ada yang bertanya seperti saya bertanya? Belum. Ijazah kehidupan nanti ketika ditanya sudah dipersiapkan dari sekarang. Belum. Gimana kalau ini ijazah di dunia aja palsu? Gimana ada malaikat? Jangan gibah. Tapi untuk yang publik boleh sebagai penanggung. Tapi untung ada dia sebagai latihan pendewasaan kita semua, betul. Nggak usah kita kemudian baper ya. Dia udah jadi masuk, insya Allah akan jadi Pithecanthropus erectus yang akan meletus sendiri. Dia akan menjadi masa lalu. Ya, kita sekarang mau nangkap masa. Pertanyaannya kita kira-kira sudah mempersiapkan ijazah kehidupan. Ijazah kehidupan tergantung cara mati kita. Kita mendapatkan syahadat atau tidak mendapatkan syahadat, mati syahid atau tidak mati syahid. Pengen dihisap panjang lagi di kuburan atau jangan di dunia saja urusan kita, setelah itu langsung ke surga. Mau yang mana? Mau yang mana, Pak? Maka saya tanya tadi, milih mati cara apa rencananya? Apakah ingin mati sampai kita gak kuat angkat badan sendiri gitu? Atau seperti Rasulullah dalam usia segar 63 tahun kemudian wafat dengan izin Allah, gak lama-lama. Rencana yang mana Pak kira-kira? Ini pertanyaannya horor ya. Tidak kan kita lagi muhasabah dan menyongsong
kebangkitan umat ini juga kita pertanyakan supaya mentalnya kuat. Nah sekarang, bismillah, kita bicara memongsong kebangkitan umat. Kemarin saya ngobrol, terserah saya ngobrol dengan Pak Wamen dulu, pulang dari Qatar. Waktu di Saudi saya tanya, terima kasih atas jawaban Anda di dunia Arab. Karena dunia Arab ini sudah terbelenggu. Sudah terbelenggu karena Arab sudah kontrak kan. Kalau kita lihat bagaimana Indonesia ke depan tergantung geopolitik global ke depan kan. Jadi kalau ingin melihat, dan saya bicara dari sisi dakwah, jadi outlook dakwah judulnya, bukan outlook ekonomi 2025 kan. Outlook dakwah dan kehidupan yang akan mempengaruhi kita ke depan. Terpilihnya Trump akan merubah kembali peta global ini. Walaupun mereka mungkin tidak sekuat dulu, karena boleh jadi nanti mungkin Iran akan kontrak bersama Rusia sebelum pelantikan Trump. Begitu juga Biden sudah mengganggu Trump sebelum pelantikan, ketika ICC mengeluarkan surat penangkapan untuk Netanyahu. Itu sebetulnya karena Biden yang melepaskan. Silakan aja bikin surat itu. Artinya Amerika tidak sepenuhnya lagi mendukung Israel. Kalaupun ada pendukungnya hanyalah faksi-faksi saja. Kalaupun ada negara-negara kecil kan di PBB itu ya, sebagian besar sebetulnya sudah lepas tangan, termasuk sekutu Amerika di Eropa. Nggak ada masalah kalau Israel dihapus dari peta dunia, karena semua sudah melihat dan semua sudah jengkel. Dan ternyata ke depan baik Saudi Arabia maupun Emirat rupanya katanya sudah agak lelah. Belum juga dengan langkahnya yang ambigu. Ya, terutama Emirat terdepan mengajak dunia Islam semuanya untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, Trump ke depan juga akan membawa misi Abraham Accord. Jadi akan ada sebuah peta baru untuk Palestina yang dibawa oleh Trump. Sedikit saya disclaimer dulu, kenapa sih, apa hubungannya saat geopolitik Palestina dengan kita di Indonesia? Begini, dari masa ke masa, kalau Anda mau tahu dunia sedang dikuasai kekuatan hak atau kekuatan batil, lihat siapa yang menguasai Baitul Maqdis. Itu Quran, itu parameter. Yang kedua, bahwa fajr Islam, kemunculan Islam dari Hijaz, dua adik kuasa pada masa itu, Persia dan Romawi, dan orang dunia tidak menyangka kalau pada akhirnya akan ada kekuatan yang muncul dari negeri Hijaz dan Makkah Mukarramah itu. Di situ sih bercahaya, ya. Tetapi perjuangan sang Rasul di tengah itu sudah runtuh nilai-nilai kemanusiaannya. Datang cahaya dan kehendak langit tidak menginginkan kiamat segera terjadi, maka dikirimkanlah Khatamul Nabiyyin dan diturunkan Al-Quranul Karim, dimulai dari Hijaz. Tetapi pada akhirnya markas kekuatan Islam akan pindah di akhir zaman, awalnya dari Mekah, tapi akhirnya dari Syam, dari Palestina itu. Sebagaimana proses Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ila Masjidil, ini menjadi syarat bahwa Masjidil Haram bukan akhir. Masjidil Haram adalah permulaan, akhir adalah Masjidil. Maka rumah masyarakat Indonesia kalau sudah pergi haji berarti sudah selesai Islam sah. Sudah pergi haji, sudah pergi umrah, itu berarti permulaan perjalanan bebas Allah. Tapi selama ini mindsetnya gimana? Kalau sudah sampai Masjidil Haram kayaknya sudah selesai ya? Udah finish? Salah. Tapi di sini bukan ilah, tapi minal Masjidil Haram, minal imtidal, ilah lebih hadiah.
bahwa sudah Masjidil Haram adalah permulaan, ujung perjalanannya adalah Masjidil Aqsa. Begitu rekayasa ilahi disyaratkan kepada kita tetap perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan perjalanan Mi'raj belum sudah muntaha, Allah tetapkan bahwa lorong waktunya untuk sampai di Sidratul Muntaha bukan dari Mekah, tapi dari Masjidil Aqsa. Dan di situ konferensi terbesar di muka bumi terjadi, dan tidak pernah ada lagi yang sebesar itu. Ketika pesertanya adalah manusia-manusia terbaik muka bumi, para Rasul yang dipilih oleh Rasulullah SAW seperti isyarat bahwa itulah nihaya. Di situ akhir perjuangan. Dan saya kembali lagi sekarang, Indonesia diharapkan untuk itu. Yang paling konsisten di dunia, bersatu antara masyarakat. Ini seandainya tidak diikat oleh pembukaan undang-undang dasar, seandainya tidak diikat oleh konferensi Asia Afrika, saya yakin pemimpin Indonesia belakangan mungkin melipir kontrak barangkali normalisasi bukan dengan Israel karena ada tekanan-tekanan barat, betul. Tapi alhamdulillah warisan pembukaan undang-undang dasar, warisan para pemimpin besar yang bertekad bahwa Indonesia ini insya Allah tetap dimuliakan Allah selama memuliakan Masjidil Aqsa. Indonesia akan tetap mendapatkan keberkahan, termasuk zaman Masjid Al-Aqsa ini. Dan di bawah Muhammad, kalau dari Masjid Al-Aqsa ada sebuah yang baru akan lahir dari sini, kekuatan para penggerak-penggerak bebas Masjidil Aqsa. Siap? Berbeda nanti Pak, ini boleh mungil bandanya, tapi ini akan naik bisa 14 lantai ke atas. Kalau ke samping nggak bisa. Kalau perlu nanti mana yang bisa dibeli, kalau gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang berjuang untuk Masjidil Aqsa akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Masjidil Haram tidak akan merdeka sepenuhnya kalau Masjidil Aqsa belum merdeka, betul? Ya. Ceramah-ceramah di Masjidil Haram masih tertekan lidahnya kalau belum merdeka Masjidil Aqsa, betul? Allahu Akbar. Sekarang dunia mana yang paling diharapkan kira-kira? Dunia Islam mana yang paling diharapkan untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis? Dari konferensi ke konferensi terakhir. Ini Indonesia, tapi nggak boleh salah langkah. Nggak boleh salah langkah. Bahkan saya yakin komitmen Pak Prabowo dan Ketua MPR yang kemarin menggelegar di hari pelantikannya tentang Palestina, betul ya? Perlu nggak kira-kira dibantu agar tidak goyang itu ucapan itu? Perlu nggak dia direalisasikan apa yang diucapkan itu? Perlu nggak tekanan masyarakat agar Pak Presiden kita bisa bilang, ini masyarakat saya yang ini Al-Aqsa merdeka dan saya tidak mau mendatangkan kontrak normalisasi hubungan dengan Anda. Kalau kita katakan kira-kira gimana jadinya? Bahkan ke depan Trump ini memang nggak suka sama Iran dan nggak suka sama China. Dia dekat sama Turki. Dan kemarin Prabowo juga mendapatkan sambutan di sana. Jadi secara geopolitik kita lihat ke depan. Waktu lebih awal saya pikirkan dan selalu menjadi barometer adalah Al-Aqsa itu, Baitul Maqdis itu. Karena itu merupakan barometer. Nah karenanya pada kesempatan berbahagia ini sebelum kita tanya jawab, mengusung kebangkitan umat tidak bisa kecuali dari masjid. Ada 3 pilar kebangkitan umat yang harus kita jadikan sebagai tanggal kebangkitan. Pertama, tauhidullah, kedua, Al-Quranul Karim, dan ketiga, berangkat dari masjid. Kalau 3 pilar ini kita tegakkan, insya Allah bangkit umat ini. Contoh sederhana, kenapa selama ini kita ditraktir pemimpin? Ditraktir pemimpin bahasanya ya. Salah nggak bahasanya? Hah? Selama ini kita ditraktir pemimpin nggak? Ya, betul nggak? Pemimpinnya cari ongkos buat kampanye, rakyatnya warna biru.
Jadi siapa yang paling menjadi tuan di sini? Siapa yang menjadi tuan? Oligarki. Ya kan? Gampang kalau gitu. Oke, saya bantu sekian triliun. Kalau bikinin PSN ya, di PIK 2. La haula wala quwwata illa billah. Karena butuh fresh money, diterima nggak masih bodoh ini? Sambil tidak diprotes kira-kira dari PSN itu. Jadi, gara-gara diprotes, jangan sepanjang protesnya. Dibikin kekuatan rakyat kalau mampuan, bingung nggak dia? Tiba-tiba kemudian bilang, saya akan bangun masjid di sini 10 hektar. Selesai itu, yang dicuri 5 hektar, kalau kita kasih 10 hektar, hei setiap hektar tanah Indonesia ini diuji dengan nyawa, dengan darah, bukan cuma darah dan para keluarganya korbannya. Betul. Tanah sudah banyak dari ambil. Kan? Salah sendiri kenapa dia? Selama apa bisa? Di kota-kota besar, dia bekerja sama dengan oknum-oknum aparat. Kepala desa, RT RW, betul? Lurah camat, bupati gubernur, dibayar nggak semua? Ini orang-orang yang memang nggak ada ideologinya. Bagaimana caranya bangkit dari masjid? Itu rahasianya dengan Masjidil Haram lainnya sebelum seorang peneliti sudah 35 tahun. Kenapa kita nggak bisa berbeda sampai 26 tahun? Rupanya kita terlalu fokus pada i'dad siasi dan i'dad askari. Terlalu fokus pada persiapan politik dan kekuatan militer. Lupa i'dad ma'rifi. Lupa pada kekuatan pengetahuan yang paling fundamental. Kenapa Allah menghentikan perang? Kenapa Allah biarkan terjadi pembantaian hari ini? Maunya kita kalau berdoa berhenti perang, begitu kan? Maunya kita killing pasukan dan kemudian hentikan. Tapi kenapa sampai sekarang belum terjadi? Allah tetapkan di surat Al-Isra, "Fa'idza jaa'a wa'dul akhirah, liyasi'u wujuhahum wa yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa yutabbiru 'ala al-tadbir." Proses kehancuran Bani Israel di akhir zaman dengan 3 tahapan. Tahapan pertama akan Allah rusak wajah mereka. Tahapan kedua akan ada gerakan mati langsung sembunyi. Tahapan ketiga mereka akan hancur sehancur-hancurnya. Pertama sudah berjalan atau belum sekarang? Sudah hancur dan wajib peradaban Israel sekarang. Andai ada orang Israel mau jalan-jalan ke wilayah Surabaya, disambut atau disambit? Sambut atau disambit? Wah, disate semua orang. Rusak wajah mereka sudah jengkel kan orang sedunia. Ini sengaja, ini rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perang ini kemungkinan akan panjang. Perang kemungkinan akan panjang. Saya tidak tahu gencatan senjata di Lebanon sampai kapan. Tapi saya tanya, kalau sampai terjadi gencatan senjata di Gaza berarti dia kalah. Dan dia itu penjara. Dan harus memperluas eskalasi perang. Bahkan kita Cina pun membuat eskalasi ini lebih luas untuk membangun Israel Raya. Padahal di Gaza sendiri tidak ada titik tengah. Kalaupun nanti ada Abraham Accord yang tujuannya mengusir orang Gaza ke Sinai, mengusir orang-orang tepi barat ke Jordania, walau masih ada secara ekonomi belum siap, Amerika paksakan itu, insya Allah di Gaza masih bertahan. Bahkan mereka salah alamat ketika mulai melampahkan orang dari utara Gaza. Orang utara Gaza itu terkenal kuat dan teguh kayak orang Surabaya, insya Allah. Allahu Akbar. Dilaparkan mereka. Karena isi Sidoarjo bersatulah. Ya, Anda telah sampai di apa namanya? Bandara Surabaya di Sidoarjo. Sama Bandara Jakarta di Tangerang.
Ya udahlah, insya Allah dapat uang parkir di situ. Ini bagi-bagi jatah sebetulnya. Sampai mana tadi itu, sampai lupa. Nah, ya, orang Gaza tahu itu kenapa kuatnya. Dan sekarang pasukan di Gaza itu bisa mendayung sampai 100 meter ke bawah tanah. Dan mereka punya alam sendiri di bawah sana. Mereka bisa produksi senjata sendiri di sana dan bisa panjang. Tapi yang bikin bingung, kemanusiaan ini bisa ya orang Gaza bertahan. Nggak teriak, Hamas berhenti, jangan perang gara-gara kamu kan kelaparan. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau itu terjadi di sini kira-kira bagaimana? Hah? Anda yang berkata begini, ini gara-gara Musa. Coba kita tetap menjadi budaknya Fir'aun. Walaupun kita jadi budak, tapi kita tetap makan, tetap bisa minum, tetap masih bisa pulang. Ini gara-gara itu Musa. Kita diajak untuk pulang, tidak ada perang Musa. Mereka cuma tongkat. Kira-kira begitu kan? Tidak ada. Situasi insya Allah seperti itu. Gak sampai kalau terbinanya di masjid, kalau cuma terbina di sekolah sama di kampus, terjadi nggak kira-kira? Nggak kuat. Literasi yang harus dipelajari Al-Quran Karim, yang goals daripada literasi itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika, baru bisa menjadi makhluk yang Allah Samad setelah Allahu Ahad. Saking semangatnya, terus mulai tombol mati sendiri. Jangan remehkan Allah. Dari masjid, hanya dari masjid yang bisa menjelaskan Baitul Maqdis. Kita terlalu fokus pada politik, terlalu fokus pada militer. Padahal isyaratnya bukan dari situ. Setelah laporan mereka hancur, Al-Quran menyebutkan waliyadkhulul masjidah kama yadkhulu awwal marrah, akan ada gerakan masuk Masjidil Aqsa besar-besaran sebelumnya. Siap bergabung? Akan ada gerakan ribuan pesawat terbang masuk Masjidil Aqsa. Ada yang masuk lewat Mesir, lewat Jordania, lewat Syria, lewat Lebanon, dan pemerintah setempat tidak berhak menutup perjalanan karena ini gerakan people power, civil society semuanya buka untuk hari ini masuk Masjidil Aqsa dalam keadaan damai. Allah Akbar. Akan ada ribuan kapal laut termasuk dari seluruh wilayah dan para berpihak akan datang rahmat ke sana insyaAllah. Kita akan berwali setiap ada yang terbang duluan dan naik mobil, naik bus dari berbagai negara, kemudian ratusan ribu masuk ke Palestina. Kira-kira bisa dihalangi nggak? Bahkan yang naik motor, naik sepeda sampai hari maraton siap masuk. Kira-kira siapa Israel menghadapi? Di mana 7 Oktober 2025 siap? Siapa kamu? Siapa kamu? Mati resikonya siap? Hah? Oh, bagus. Iskariman Allah. Mulai hari ini kalau umat mau bangkit, kata kuncinya adalah hiduplah secara mulia dan matilah secara kesatria. Bagaimana caranya Ustaz? Allah ghayatuna Ar-Rasul qudwatuna Al-Quran dusturuna Al-Jihad sabiluna Al-Mutu fi sabilillah Asma amalina. Terjemahannya, Allah adalah tujuan kami, Rasulullah kenalan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan buang kami, mati di jalan Allah, cita-cita kami tertinggi. Itu iskaliman. Orang yang hidupnya mulia, 5 langkah Allah sebagai tujuan utamanya.
Rasulullah sebagai teladan tertinggi, Al-Quran sebagai undang-undang yang paling kita taatinya, jihad adalah jalan hidupnya. Cita-cita tertingginya adalah mati di jalan Allah. Siap? Kalau begini umat siap berangkat insya Allah. Gimana kok kami kita suruh kirim duluan ke sana ya? Buka jalan dulu. Ya, insya Allah rombongan Masjid Al-Ihsan akan berangkat juga. Tapi kok kamu buka jalan dulu gitu ya? Berarti mati di luar kok kamu gitu. Insya Allah kok kami siap untuk itu semua. Jangan Allah, tapi memang harus dimulai dari masjid. Minal masjidil haram, minal masjidil, memang orang-orang masjid. Nah, sekarang bayangkan, saya bercanda ya. Buat Masjid Al-Ihsan ngeluarin duit 1 juta atau 10 juta berat gak kira-kira? Dari kas masjid? Enggak lah ya. Sekelas Masjid Al-Ihsan yang kecil ini, apalagi kalau cuma apalagi Al-Falah gitu ya, apalagi Salahuddin Baitul Haqqirin kan. Coba ada 1.000 masjid yang terkoreksi. Ini adalah masjid-masjid yang mempersiapkan generasinya untuk bebaskan Baitul Maqdis. Ya, kalau kita bicara angka 1.000 masjid aja kali 1 juta 1 miliar gampang lah ya. Untuk memberangkatkan jamaahnya membebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar. 10 juta juga ringan, betul nggak? Udah 10 miliar itu 1.000 masjid. Katanya ada 800.000 masjid di Indonesia. Ada masjid agung, ada masjid jami, ada masjid biasa, ada musola, ada surau, 800.000. Nggak usah banyak deh. 1.000 saja masjid kayak begini di Indonesia kemudian terkoneksi. Masjid di Indonesia ialah Masjidil Aqsa. Akan bangkit 1.000 masjid di Indonesia yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Kira-kira untuk bangsa sendiri dia siapa berkorban? Pasti. Mulai di depan kira-kira mau lagi ditraktir pemimpin oleh oligarki? Tidak. Bagaimana kalau ke depan yang terakhir pemimpin adalah masjid? Berani? Berani? Berani. Bagaimana mana duit masjid sama duit oligarki? Banyak masjid insya Allah, terutama keberkahannya. Ya. Apalagi kalau relawannya bergerak semua. Mudah-mudahan masjid kita buka 24 jam ya. Karena banyak sekarang masjid yang tutupnya lebih cepat daripada mall. Mau tutupnya berapa di Surabaya? Masjid tutupnya yang berapa? 8. La haula wala quwwata. Ya Allah. Kenapa masjid ditutup 8? Ya Allah, terus kalau ada orang dari sini rambut mau tobat ke sini tutup, yang buka diskotek kemana orang lain? Harusnya masjid buka memberikan pelayanan kepada umat. Masa masjid takut kehilangan kain celengnya maka dikunci? Harusnya di situ selalu ada dong yang tilawah Quran, hafal Quran, betul? Malam-malam itu akan kimuk yang boleh, benar? Jamaah sholat subuh dan isyanya sebanyak ini. Kita punya lagi dikuasai dari masjid insya Allah, dan tidak akan bisa yang meruntuhkan kita selama kalau kita tegakkan Quran sebagai sumber literasi kita, dan dari masjid kita membangun umat, membangun jaringan. Ya, cuma yang pecah belah ini kalau udah politik masuk ini. Ya, untuk kepentingan sesaat. Makanya bagus kalau masjid ini independen dari bantu masyarakat kecuali oleh jamaahnya sendiri sehingga jaketnya tetap lama. Tapi di sini terjadi asal buka masjid antara ormas. Jadi itu dinamika. Nggak semua hidup ini kalau nggak ada tekanan itu kan. Lagi perjuangan juga berat gitu. Jadi nggak usah baper dengan perpecahan. Insya Allah ke depan kita akan bersatu lagi, dan itu saudara-saudara kita. Dan memang ada oknum yang permainkan ini, ya. Jangan mau terpancing sama saudara, karena ada permainan ini di atas. Nggak usah terpancing. Ya. Jagalah damai dan persatuan insya Allah.
Mudah-mudahan kita realisasikan pidato Pak Presiden ke depannya. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara besar ke depan. Allah Akbar. Jadi kalau Anda yang rampas sawit atau tidak? Gimana cara lawan? Jangan orang-orang kompleks ini malah menjadi bagiannya karena ada proyek. Kasihan rakyat kecil, betul nggak? Bukan cuma di sini, di semua kota besar Indonesia. Masyarakatnya harus melawan kalau ada yang merampas tanah kita, betul kan? Iya, tuh proyek Mekarta di dulu 2016 yang kita lawan, isinya cuma 94 meter, mobil dari 500. Anda beli tanah atau beli karet ini? Bisa melawan sepanjang itu. Nah, begitu juga di mana-mana. Itulah yang mereka lakukan di sini. Isinya berapa? Yang diambil berapa? Siapa yang siapa dibayar? Betul? Nah, mari kita jaga setiap jumlah tanah kita, dan insya Allah semua kita akan terjadi kalau semua berangkat dari masjid. Dan Allah banyak kemujumain. Alhamdulillah sudah ada yang bertanya, Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya langsung saja. Ini kebetulan saya barusan menunggu dokumen komite of 300 dari sebuah Telegram. Dan ini relate sekali dengan yang terjadi di kita. Dan ini adalah usaha-usaha untuk menambah pembangunan umat Islam. Ini sudah saya juga ke Muhammadiyah Indonesia dan ini di program bersaudara. Tapi saya bahasa Inggris. Jadi ada 18 poin. Dan tadi semua yang Ustaz sampaikan itu ada di sini semua. Nah, inilah momen kita untuk membangkitkan semangat di zaman. Saya ingat 2018 Ustaz Bahdia pernah di Usia ya. Nah, itu juga menjadikan setelah berapa tahun? 2018 sampai sekarang. Baru 3 hari ya. 3 hari ya. 3 hari kita tidur dengan semangat lagi. Sebenarnya kalau apa-apa temanya kurang begitu berat. Akhirnya saya semangat. Saya dapat informasi langsung ke sini dan mudah-mudahan dari poin 18 poin ini nanti bisa menjadikan tolak ukur kita dalam menghentikan kematian dan untuk kontrol saya. Karena ini semuanya ada di sana. Jadi salah satu poinnya itu ada masalah pendidikan, ilmu pendapatan, reduksi pendidikan. Jadi yang disampaikan Ustaz Bahdia Nasir tadi, pendidikan kita dibikin merdeka kan? Nah, itu ada juga di sini. Terus ada juga hal-hal yang masalah legalisasi dan pornografi. Ini yang paling penting bagi kita. Terus ada juga tentang peran asimetris. Nah, itu sangat berbeda sekali. Mohon kali ini supaya bisa lebih luas, jadi kita semua bisa memahaminya. Terima kasih. Baik, jadi memang termasuk juga penghancuran nilai-nilai keluarga tadi ya. Jadi pendidikan perempuan contoh ini di Al-Quds. Mereka bikin undang-undang atas nama hak asasi manusia, sehingga orang-orang di Al-Quds tidak bisa mengendalikan anaknya sendiri. Ini undang-undang umur 13 tahun, dia merdeka menentukan jalan hidupnya. Jadi anak-anak muda di sana bertato, rambutnya juga dari warna-warna, tidak beda dengan anak-anak Yahudi di sana. Tapi orang Yahudi diberikan pendidikan yang benar, nggak dikasih merdeka, dididik dengan serius. Dan pendidikan serius, anak-anak Palestina digoda dengan teknologi, sama dengan anak kita dengan gadgetnya semua, dibikin bulu. Terus kalau ada anak-anak di Al-Quds yang terpapar narkoba, dikasih 500 dolar untuk rehabilitasi diri. Anak itu dikasih 500 dolar. Saya nanya, kalau ada kena narkoba,
dikasih $500 untuk apa kira-kira? Sama dengan pendidikan teknologi itu untuk berusaha. Itu kalau dia tidak berpasangan. Kalau sudah berkeluarga, dia dapat $1.000. Kira-kira dipakai apa atau dipakai beli lagi? Pakai beli lagi. Itu mereka sudah ukur semua. Pengacuran rumah tangga. Di Indonesia, ya judi online berpadu dengan pinjaman online. Ya, kemarin di Jogja ada demo mengeraskan. Ya, itu gerakan dari masjid itu semua. Perlawanannya pada akhirnya kan menjadi pecah setelah ada 2 orang ditusuk santri. Kok ada orang ditusuk santri kafir? Yang NU akhirnya NU juga turun. Dan ternyata di banyak tempat. Kalau masjid ini nggak bergerak, sementara judi di mana-mana, mulai panas, narkoba, penghancuran jaringan keluarga, penghancuran pendidikan, pencurian aset-aset negara, korupsi yang merajalela, hedonisme yang dikembangkan, hancurkan negara ini. Tapi nggak usah kemarin sampai ada bercanda. Sebetulnya untuk menghancurkan Israel itu gampang. Gimana caranya? Untuk menghancurkan ekonomi Israel, 2, 1 kirim orang Madura, bikin warung Madura di sana. Hidup Madura. Buka berapa jam? Sampai kiamat katanya bukan. Saya dengar seorang Madura. Jadi saya datang ke Jawa Timur ini salah satunya adalah untuk apresiasi buat orang Madura yang ekonominya mengumpulkan beberapa supermarket di dekat rumah saya. Ekonominya itu di 3 grassroots-nya, tapi itu benar. Kalau mau menghancurkan negara Israel gampang, kirim pejabat Indonesia ke sana. Mau menghancurkan negara Israel, kirim pejabat sama di Menteri kira-kira. Ya, hancur Israel itu sebetulnya. Yang kedua ini bercanda ya, jangan tersinggung. Ya karena korupsi gila-gilaan, kalau bikin markup anggaran kan, semua politik kalau bikin anggaran itu markupnya, ya Allah, ratusan miliar itu kayak apa ya, dimain-mainkan itu di negara ini. Makanya kalau ingin menghancurkan Israel itu kirim aja pejabat dari kita, hancur ekonomi mereka. Ya, nggak usah pakai strategi boikot-boikotan. Mudah-mudahan ada perubahan ke depan, tetapi jadikan itu sebagai tantangan ya. Nggak seru kalau nggak ada tantangan, betul? Ya, tantangan-tantangan yang Anda sebutkan 18 tadi, insya Allah. Kalau saya sih di Indonesia ini, upaya-upaya mereka untuk menggagalkan dakwah, alhamdulillah. Saya mau tanya, rumah-rumah tauhid menjamur di Indonesia, katakan alhamdulillah. Kemarin Paus datang di Indonesia karena banyak sekolah Katolik tutup dan ada berkembang pendidikan Islam, katakan ada pertemuan ada mereka yang berkembang 3, sekian, katakan sekolah moral Islam berkembang, kesadaran Islam yang berkembang. Sekarang banyak itu perempuan berhijab, banyak teman yang berhijab dan tidak berhijab. Allahu Akbar. Ekonomi syariah berkembang atau tidak? Kesadaran Muslim dalam diri dia sadar atau tidak? Katakan alhamdulillah. Meskipun anak muda banyak sekarang kerja di Kamboja menjadi pedagang asal judi. Nah, meskipun banyak anak-anak kita orang-orang Indonesia menjadi LGBT di Hong Kong dan di luar negeri, tapi alhamdulillah Allah berikan keberkahan, hadir dari penjajah
punya keturunan di Belanda dan jadi PSSI. Itu salah satu keberkahan. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita berpikir positif ke depan dengan semua dinamika yang kita hadapi. Jadi tidak usah baper dengan masa lalu. Begitu ya? Nah, Indonesia, Jakarta juga begitu. Di Jakarta sekarang, Pak. Kira-kira nanti kalau ada putaran kedua menang siapa? Sekarang kan pengamat baru bisa jawab, nanti angka 90%. Ya, yang 10% nanti ke 1 atau ke nomor 3 gitu kan. Ini mungkin yang Jawa Timur nggak bikin di Jakarta, nggak apa-apa saya coba sampaikan. Jangan lupa yang 46.000 46 kalau Anda macam-macam curang, hanya untuk akan bergerak di Jakarta. Ya, udah muak sama dia gitu. Yang 46% dari ini karena alasan apa di Jakarta? Kesel aja melihat bercanda ini semua, ini semua sebetulnya. Ya walaupun kemarin ada yang marah-marah juga gitu kan. Ya saya sebut namanya Hasto gitu kan, marah sama Jokowi kan. Ya tapi kan mereka mengadang Islam juga kan bareng-bareng waktu sama-sama, betul kan? Tuh kan intinya kan nggak mau ada Islam, betul kan? Nah sekarang pada butuh Islam atau tidak? Nah kita ngopi aja dulu, kita berlatih, kita nonton. Orang Anda mau berkuasa, silakan berkelahi di sana. Kita mau cara yang fair, gitu ya. Giliran dia yang diintimidasi, diperkusi, teriak-teriak, diperkusi sama Jokowi. Kemarin siapa melakukan itu? Ya? Kemarin siapa yang bersatu mempersekusi umat Islam di mana-mana? Hah? Orang benar. Insya Allah umat Islam dengan senantiasa akan menjaga kekuatan bangsa ini. Ya. Dan insya Allah kita akan terus menjaga perdamaian kita, dan terus di tengah perbedaan kita akan bersama-sama. Jadi dengan semua tekanan itu anggaplah sebagai dinamika. Ya karena kalau lempeng-lempeng aja nggak ada tantangan kurang seru. Betul. Umat Islam, ingat rumus ini. Salah utamakan al-aqabah, wa ma adraka al-aqabah, syaqqa al-aqabah, au ta'amil biyon bi mustaqbal. Yaqilu al-umrah, al-umrah al-muslimin wa al-umrah. Wahai para pemuda, ini jalan sulit. Mengapa mereka tidak memilih jalan yang baik lebih suka? Kalau jalan yang lebih suka itu ada dua tujuan yang baik. Pertama, bebaskan bukan dari perbudakan atau bebaskan pada saat kelaparan. Kalau pemuda hari ini memilih jalan sulit, anak muda tidak mau mencari generasi strawberry, orang tua tidak juga menjadi orang tua strawberry. Orang tua strawberry gimana? Dia nggak mau anaknya susah kayak dia dulu. Ini parah. Pilih jalan sulit. Kalau Quran memberitahukan kalau kamu pilih jalan sulit yang mana? Bebaskan perbudakan dari perbudakan, bebaskan budak dari perbudakan, bebaskan orang-orang yang sedang kelaparan walaupun kamu sudah lapar mata kelaparan. Yatiman dalam corona miskinan dalam corona, muliakan yatim terdekat kamu dan dinikmati oleh orang miskin di sekitar kamu yang terdekat, maka Allah akan memenangkan kamu. Kalau umat Islam mau kuat harus berani memilih jalan mendaki. Sebenarnya kalau mendaki sampai ke atas atau tidak? Iya. Capek atau tidak? Tapi jelasnya sampai ke atas. Jelas. Kalau menurun sampai ke atas atau tidak? Ringan atau tidak menurun itu? Ringan sampai ke atas atau di bawah nanti? Maka cara berpikirnya mulai sekarang dirubah umat ini. Pilih yang sulit atau pilih yang mudah? Silahkan. Pilih yang sulit atau pilih yang mudah? Melihat ayat innamal usri yusra, innamal usri. Selama ini salah berpikirnya. Kalau dapat kesulitan, nasihatnya begini. Sabarlah, di balik kesulitan selalu ada kemudian, gitu kan? Berpikirnya terlalu survival. Nggak begitu berpikirnya. Ini yang sulit.
Karena di bawah satu kesulitan ada dua kemudahan. Selalu pilih yang sulit, karena orang memilih yang sulit akan bertemu dengan kemudahan. Dan untuk mendapatkan kemudahan, harus berani memilih yang sulit. Anak muda tadi begitu. Kalau begitu cara berpikirnya, kan maka selalu siap dalam tantangan. Dan memang begitu cara berpikir, baru kita bisa bangkit. Sekali lagi saya tanya, buat para pemuda, pilih yang sulit atau pilih yang mudah? Yang sulit atau yang mudah? Kalau pilih yang mudah akan menuai kesulitan, pilih yang sulit akan menuai kebagusnya. Pilih yang mudah atau yang sulit? Nah, udah normal nih sekarang. Ya, jadi nanti kalau tantangan kayak gitu, ada yang 18, ada yang 20, ada yang 30, lawan itu jangan lawan, bangkit terus. Ya, jadi kalau kita nanti dihadapkan pada tantangan-tantangan mereka, kita lawan terus. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang beruntung yang dekat mic kayaknya. Sebenarnya dengan perkembangan zaman kemarin di Surabaya ada dua peristiwa yang mengejutkan. Ada Ustaz Habibullah Al-Ishaq Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya hilang sampai sekarang belum ditemukan. Iya, saya dengar. Kemudian yang kedua menyedihkan sekali di Uner mungkin ada alumni Uner mengadakan pesta LGBT. Ya, itu diresmikan oleh salah satu dosennya. Mahasiswa yang lain mau protes tidak diberikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita mendidik para mubalik agar mau merangkul. Banyaknya kafe-kafe malam itu semuanya kalau dilihat KTP-nya Islam. Ya. Banyak di kafe, mudah minuman keras dipermudah oleh desa, perangkat desa juga mempermudah. Ya. Dan yang keempat, banyaknya adu domba. Ya. Orang warga Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah baru Besarakan Banyuwangi mendirikan masjid dilarang oleh saudara sebelah. Ya. Nah, bagaimana cara teknis merangkul mereka agar bisa berdamai sehingga tidak ada bertaruh. Mari sama-sama, ya mari sama-sama mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illahu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, fenomena hilangnya saudara kita semoga baik-baik saja insyaallah. Jangan juga terlalu bernegatif thinking dulu. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan baik-baik saja. Allahumma sampai terbukti nanti apa yang terjadi. Jadi nggak usah terlalu dibesarkan dulu. Kita kerja keras mencarinya sambil berpersangka baik. Insya Allah baik saja. Begitu pula kasus yang disebutkan tadi itu adalah bagian daripada tantangan yang harus kita hadapi. Nggak mungkin dakwah ini flat. Ya, makanya saya bilang berani memilih yang sulit supaya kita nggak stres, kita nggak lemah. Dan insya Allah kita selalu menjadi pemenang dengan izin dan pertolongan Allah. Makanya katakan hasbunallah wa ni'mal maula. Lalu kita bedah satu-satu, hadapi semuanya. Masing-masing jalankan tugas, masing-masing bagi tugas. LGBT menuju akhir zaman semakin berkembang. Ya, menjaga anak laki-laki sama sulitnya dengan menjaga anak perempuan saat ini. Ya, macam-macam gangguan dan sudah menyebar kemana-mana. Tapi kita lihat bahwa ini bagian dari cara Allah SWT untuk menyaring orang-orang yang beriman, untuk dilihat siapa sungguh-sungguh dalam iman dalam dakwah dan perjuangannya.
Insya Allah situasi yang menekan ini akan membuat kita menjadi pedang seperti benang katana, ya, ibarat truk 2000 lapis, truk itu kemudian jadi satu pedang, meskipun tipis dan goyang-goyang, tapi sangat tajam dan kuat. Itu pula yang membuat kita jadi berlian, insya Allah. Jadi jangan pernah gentar, jangan pernah mundur, hadapi dengan senyum. Katakan, Hasbiyallah, la ilaha illa, alaihi wasallam, wa huwa rabbul arsyil azim. Ini karakter dai yang kuat, terus melangkah. Jika satu hari lemah, jangan putus asa, bangkitlah terus dan bersinergilah, ya, dalam menghadapi setiap tantangan itu. Karena dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang seperti ini. Tetapi saya katakan Indonesia, alhamdulillah, dari masa ke masa pertumbuhan Islam, kekuatan Islam semakin lebih baik, alhamdulillah. Namun jangan lalai, ya, terhadap bagaimana kerja-kerja musuh yang bekerja di dalam tubuh umat Islam ini, bahkan bekerja di tubuh lembaga Islam ini. Tetaplah benar, selama kita masih menjaga tauhid dan selama kita terus bercermin kepada Al-Quran dan menjadikan Allah sebagai perumahan hidup dan menjadikan masjid sebagai tempat kita bergerak, insya Allah semua bisa kita kalahkan, semua bisa kita taklukkan asal kita bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap bangkit dan tetap buat strategi melawan mereka satu persatu. Seperti disebutkan tadi, insya Allah majelis tabligh, majelis tarjih di Muhammadiyah, alhamdulillah, lembaga-lembaga pendidikan terus bergerak. Dan kalau ada yang mengadu domba dengan teman sebelah, ya, jangan jadi domba. Jadilah orang berakal. Dia juga cuma orang yang dipakai. Nggak usah juga terlalu mentinggikan harga diri. Sabar sebentar, jangan terprovokasi. Hadapi semua dengan akal sehat. Saya sendiri kalau mau marah-marah, saya paling sering dieksekusi. Dan orang yang paling dilarang ceramah di kementerian di BUMN salah satu saya. Tapi hari ini saya masih berusaha menurunkan berat badan. Jadi, ada kekurangan hidup ini. Alhamdulillah, hadapi semua dengan baik sangka, dan ini bagian daripada proses pendewasaan umat. Ya, proses pendewasaan umat. Tetaplah dewasa, tetaplah berakal sehat, tetaplah berdakwah sampai dari secara penghabisan, jangan berhenti. Allah dengan cara cerdas. Sampai jam berapa saya harus besok berdiri sebetulnya? Hah? Sikut enak duduk sebetulnya. Ibu dari perwakilan sekarang, Ibu ada perwakilannya di belakang itu, agak beda sampai ke belakang. Mendingan Ibu maju ke depan supaya sampai aja kita warnas. Ada ibu-ibu? Ibu-ibu ada? Jadi jangan khawatir dengan persekusi itu. Saya juga pernah dihadang oleh saudara saya sendiri, ternyata bayaran oknum aparat. Ya, waktu di Malang waktu itu, ya, waktu kita umat gerak itu habis mereka. Tapi kan itu yang mereka mau, kita berkelahi. Ya, semua ras. Saya suka sekali dengan jargon itu. Ya, tapi kita nggak diam kan. Sebetulnya kalau kita mau balas-balas gampang itu. Lalu di mobil saya berempat sama dia dan saya di belakang, dia di depan nyetir, boleh nggak gitu? Boleh nggak? Nih, saya dipersekusi. Nah, terus saya di belakang berdua. Ya, dia di depan nyetir mobil. Boleh nggak kira-kira? Kalau saya mau balas, boleh nggak dia? Boleh sekali kan? Mungkin nggak pernah nonton film kali dia ya. Gampang banget
mungkin buat saya kalau merendah sih. Saya diusir, nggak boleh ceramah di sini dengan semua gayanya gitu kan. Saya juga tahu, coba banyak besar ini. Ini istri dikit lehernya sebetulnya sudah selesai. Baru nawak saya duduk di belakang di depan berdua. Ya Allah, tolongnya kelewatan. Saya tak lagi itu saya selesai tidak hilang. Masuk gua di depan menghentikan ceramah. Ternyata kenyataan saya tahu ini saudara saya dan ada para kaum muslim yang membayar dia di malam. Saya sudah cek, oh cuma segitu aja Pak. Cuma sedikit. Dengan akal kita akan terus bergerak insya Allah. Dan mereka akan putus asa karena Islam tidak bisa di stop. Dan sementara ini kekuatan Islam paling di bawah. Sabar sebentar, ya, sabar. Karena kekuatan kita di situ. Lanjut, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dewi, apa kabar? Alhamdulillah waras. Kenapa tak kamu Ya. Ustaz, dengan dakwah di Sidoarjo Ustaz. Ya. Nah, memang beberapa di Sidoarjo ini memang banyak sekali dan jajan-jajan tentang muslimah ya Ustaz ya. Bagus. Cukup bagus di sini cukup kompak. Alhamdulillah. Cuman memang saya nak cerita Ustaz, bagaimana kita membangun gerakan cinta Palestina. Nah, kebanyakan orang-orang itu kan Ustaz, yang pertama itu aktif sih. Kita aja susah hidup bawaan dari gitu dan kita di tekan bawah. Ya. Terus yang kedua itu uangnya itu dan salurnya apa enggak? Ya. Kadang kita itu apa ya? Terpojok dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Artinya gerakannya di sini ini masih kita boykot. Kita mudah-mudahan PKL. Saya kira tipsnya nggak usah untuk bagaimana gerakan untuk cinta dan membangun Palestina ini bisa berkembang ke ibu terutama. Baik. Dewi udah belajar dulu sama saya di Jakarta ya. Pertama, ayat-ayat tentang Bani Israel difahamkan kepada mereka, terutama ayat 7-20. Ya, fahamkan itu dulu sampai mereka mengerti Bani Israel dan sekutunya itu kayak apa kelakuannya. Kalau ayat 1-5 itu tentang sifatul mu'min, 6 dan 7 sifatul kafirin, 8-20 sifatul mu'min. Nanti kalau mereka sudah melek itu, oh begitu ya Bani Israel itu. Nggak perlu satu Al-Baqarah, nggak perlu surah Al-Isra terlalu panjang. Ya, surah Maryam, ya surah Bani Israel tadi kan, itu penting buat mereka untuk melek sebetulnya. Sehingga ada lagi kata-kata yang saja susah nolongin orang sana, kan gitu ya. Yang kedua, justru kalau saya bilang tadi, semangat Masjid Al-Ihsan yang sudah bagus menata jamaah dan jamaah salat dan jamaah iwasalah, kalau ditambah energinya dengan energi membebaskan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, kira-kira keberkahan turun di sini. Betulnya apa? Yang hadir nanti di Masjid Al-Ihsan ini orang-orang yang militan, pemuda-pemuda yang suka tantangan, bukan lagi orang yang hanya berzikir untuk dirinya sendiri masuk surga sampai mati, lalu tawanan hilang. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang siap berbenah untuk agamanya. Kebanggaan di sini, gak usah bicara soal dana. Orang kalau bicara tentang menolak Palestina adalah orang yang berani mengeluarkan uang. Bukannya seperti orang disuruh tapi kemudian cari kencang masjid untuk dimakan uangnya. Yang datang ke masjid ini adalah tamu-tamu yang innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha. Akan lahir pada masjid dari sini pengurus yang beriman kepada Allah
dan yaumil akhir. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Justru kalau saya bilang tadi ini jadi 14 lantai bukan hal yang mustahil. Jadi kalau boleh dipikirkan aja. Datang teman saya dari Singapura, masjid Singapura kan masjid ini nggak kecil. Tapi kemudian dianalisis, lalu bikin wakaf produktif. Jadi 14 masjid, 14 lantai. Masjid yang tadinya punya 1 lantai, sekarang punya 4 lantai. Setelah 10 tahun, investor wakaf produktif udah untung, modal sudah balik, masjid sudah jadi 4 lantai, 10 lantai itu menjadi masjid. Di situ ada tergantung analisisnya secara ekonomi. Di situ ada squash, di situ ada fitness, di situ ada lapangan, di situ ada penginapan. Jadi kita kayak raya. Sebenarnya yang penting dari orang-orang yang memang berpikir besar ke masjid, apalagi di scale up semangat untuk membebaskan Baitul Maqdis, keberkahan datang ke sini. Allah Akbar. Jadi bumi Baitul Maqdis itu, Al-Aqsa itu bumi khafidatur rafi'ah. Yang merendahkan akan merendahkan, yang memuliakan akan dimuliakan. Ketika Pak Prabowo, ketika Ketua MPR kita untuk Palestina, ketika Wamen bicara di Arab, ya kita untuk merdekakan Palestina, itu orang-orang Arab goyang itu. Ya, baru statement belum dikerjain kan? Kalau sungguh-sungguh. Jadi kalau kita memikirkan mereka sebetulnya bukan untuk mereka, tapi untuk kita sendiri. Di tengah generasi yang sekarang mulai lembek, jangankan Indonesia, Eropa sekarang belajar gak apa arti nasionalisme pada Gaza. Eropa belajar gak arti pentingnya kemerdekaan. Benar kan? Banyak orang masuk Islam dari Gaza. Itu kalau orang punya otak. Ya, tapi kalau cuma otak-otak di kepalanya, boleh lagi kalau itu ya. Jadi insya Allah Dewi mulai dari narasi, kemudian ceritakan bagaimana mereka mampu bertahan, dan kemudian orang-orang yang repot masuk Islam baru dia kandung nanti. Ya, cerita-cerita yang sederhana saja, begitu ya. Mereka juga nggak butuh kok tenaga dari kita, yang penting bantuan doa dari kita dan harta dari kita, mereka siap bertempur. Karena kalaupun kita turun belum tentu malah menguntungkan orang mereka pun, kecuali kita bikin gerakan masuk Masjidil Aqsa seperti ini, betul kan? Insya Allah nanti di Surabaya kita bikin Indonesia Peace Convoy, kendaraan bermotor, kendaraan mobil kita bersatu konvoy latihan, siap? Kita bikin besar-besaran di sini Indonesia Peace Convoy, karena kita setelah akan bikin buat Muslim Convoy latihan, kita keliling dulu. Kalau selama ini pakai jalan-jalan, besok-besok kita pakai kendaraan, siap? Ya semua happy yang tadinya nggak tahu, karena kalau pakai jalan orangnya itu aja nggak? Ya. Nah kalau pakai motor, pakai mobil, semua masyarakat tahu nggak jalan? Siapa? Saya tunggu panitianya, saya udah jalan di 7 kota. Nanti di Kalimantan dan dari Malang sudah siap juga nanti Januari ke Bromo. Kalau Surabaya kemana kira-kira? Kita konvoy bersama-sama di situ, keluar mobil terbaiknya, motor terbaiknya, kita perlihatkan pada dunia. Sampai satu hari nanti Indonesia, kita bergerak Indonesia, kita ada Malaysia, Turki, Pakistan, ini saja negara yang kalau mana seluruh dunia akan ikut. Kenapa masuk Masjidil Aqsa Indonesia? Kapan rencananya? Nonton dulu ya. Baik, demikianlah. Mudah-mudahan semangat kebangkitan ini kembali bergelora di dalam jiwa kita, dan berangkat dari tauhid kita, dari ibadah kita, tentu dari akhlak kita dan perjuangan kita. Dan kita sebagai individu, kita sebagai rumah tangga, dan dari masjid kita semua berangkat. Insya Allah Indonesia sekarang yang diharapkan terdepan
menyongsong kebangkitan Islam sendiri. Allahu Akbar. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yudafi uziya. Ya Rabbi alhamdulillah kama ilmi bijawab al-qalbi wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصل ولاة المسلمين واصل ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصل لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.